Apakah kalian mau aku ajak bisnis, kata Allah, di mana bisnis ini selamanya kalian tidak akan pernah dibuat rugi oleh Allah, kalian tidak akan bangkrut, kalian tidak akan dikecewakan oleh Allah. Apa kata Allah? Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Berjihad pertama di jalan Allah dengan hartamu. Yang ngerasa punya harta, ukuran harta itu bukan masalah banyak atau sedikit, tapi bagian manakah yang akan disumbangkan dalam perjuangan agama Allah, termasuk harta yang diinfakkan, tanah yang diinfakkan, semen yang diinfakkan, paku yang diinfakkan di jalan Allah. Kata Allah, itu yang aku hitung, kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibunya sepertinya sudah mulai ngantuk. Ibu-ibu yang menjawab doa dan salam saya doakan jadi orang kaya semuanya. Tapi ibu-ibu yang tidak mau menjawab doa dan salam saya doakan pulang pengajian suaminya kawin lagi. Astagfirullah. Karena mengucapkan salam itu hukumnya sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Dan ucapan salam adalah ucapan para penghuni dan penduduk surga yang Allah sebutkan waqilan salaman salaman. Saya harapkan kepada Allah dan saya doakan kepada Allah yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini, di antara para ahli Quran, para pencinta Quran dan para penghafal Quran, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dan barakah dari bacaan-bacaan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'du. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, Bapak Bupati Kayong Utara dalam hal ini diwakili oleh asisten 1, guru kita bersama, Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Kayong Utara Kiai Nazril Hijar. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kayong Kiai Abu Amin. Semoga Allah merahmati beliau. Dan beliau ini sama-sama orang Malang, Pak. Beliau orang Malang karena memang asli Malang. Kalau saya karena sebab dari nenek saya yang dari Malang. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Quran Kiai Haji Burhanuddin, anggota DPRD Kabupaten Kayong. Walaupun baru kenal dengan beliau beberapa bulan yang lalu, saudaraku, sahabatku Haji Dedi Effendi. Saya kemarin cerita Haji Dedi sama istri, saya punya sahabat dan teman baru di Kayong, itu namanya Haji Dedi. Wajahnya persis sama teman saya almarhum. Saya punya teman namanya sama, namanya sama, Haji Dedi, wajahnya sama, badannya sama, tingginya sama, tapi beliau masih ada. Yang satunya sudah wafat setahun yang lalu. Mudah-mudahan kalau beliau mau nyusul, jangan dulu, Pak, karena pesantren ini masih butuh sampean. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kayong atau yang mewakili, dan Kepala Dinas Pendidikan, ya. Ibu-ibu sekalian, ibu senang punya anak hafal Quran? Baik. Lebih senang mana, lebih cinta mana, ibu sama suami ibu sama anak ibu? Hah?
Tak boleh pilih dua-duanya. Lebih cinta suami apa anak? Yakin? Lebih cinta suami apa anak? Pak, dengarkan bini bapak ni. Ternyata bini bapak sudah tak cinta lagi dengan bapak. Pak, pilih anak, pilih istri. Pilih anak, pilih istri. Saya dengan Haji Dedi tak usah jawab, tak yakin saya. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Maka Allah bertanya kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Makan bagian nikmat Allah, manakah yang membuat engkau ragu-ragu kepada Allah? Apa Ustaz? Ini belum apa-apa udah kasih minum ini Pak. Ini saya khawatir. Saya pernah kejadian, saya ngisi yudisium general kuliah umum di salah satu universitas di Sumatera Pak, tepatnya di Kepulauan Riau. Saya menyampaikan studi perbandingan agama dan madhab. Pada waktu itu saya bilang sama panitia, bang, nanti kalau pas saya lagi ceramah, saya menyampaikan kuliah umum, dapat 30 menit, tolong antarkan air jahe. Saya tidak minta air jahe loh, cuma ngasih tahu ya. Mungkin karena keasikan, ternyata setelah 40 menit panitia lupa ngirimkan air jahe. Kemudian panitia saya panggil, bang, air jahenya mana? Kaget panitianya Pak Kiai. Oh maaf Pak Kiai, saya lupa, saya sudah janji sama Pak Kiai mau ngasih air jahe. Karena terburu-buru, hanya hitungan 2 menit air jahe datang. Dan saya nggak ngelihat, karena saya kehausan, tenggorokan saya kering. Apakah itu air jahe atau bukan, langsung saya minum. Alhamdulillah bukan air jahe yang saya minum, tapi air lengkuas yang saya sikat. Ini agak takut-takut sikit saya ini, baik-baik kena air lengkuas pula saya ini. Maka Allah bertanya kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka bagian nikmat Allah manakah yang membuat engkau ragu-ragu? Tidak bisa kita bayangkan 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, dari sejarah dan paparan berdirinya pondok pesantren ini. Dulu ini hanya sebuah rawa. Dulu ini sebuah tempat yang gelap, yang kita tidak tahu akan apa yang terjadi pada hari ini. Tapi Allah berhak untuk merubah semuanya, selagi manusianya mau mengikhtiarkan dirinya untuk berubah dalam kebaikan. Semuanya menjadi mungkin karena Allah mentakdirkan manusia bukan tanpa sebab. Maka berdirinya pondok pesantren dengan niat atau nawaitu yang sangat baik. Kemudian berdirilah sebuah gagasan dan ide besar, bagaimana menyelamatkan generasi bangsa, bagaimana menyelamatkan masyarakat yang ada di Kayong Utara. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Maka pada tahun 2012 berdirilah sebuah rumah kecil yang cikal bakalnya menjadi pesantren yang besar seperti hari ini, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Baitul Quran. Tepuk tangan untuk Baitul Quran hari ini. Ada hampir kurang lebih 200 anak yang diwisuda hari ini, mulai dari yang paling tingkatan kecil hingga yang hafid 30 juz. Tanpa saya sadari, ketika saya melihat anak-anak yang polos ini, yang menghabiskan waktu bermain mereka, masa-masa seperti mereka ini masa bermain, masa-masa seperti mereka ini hanya sekedar bagaimana belajar dan kemudian bermain. Tetapi ternyata Allah lembutkan hati mereka, Allah berikan mereka kekuatan, Allah berikan mereka kesabaran dan keikhlasan. Dengan ikhlas hati mereka mau belajar di pondok pesantren ini yang menjadi cikal bakal manusia salih dan salihah di masa depan. Tepuk tangan untuk anak-anak kita semuanya ini. Allah menjaga kita bukan karena kekuatan kita. Allah menjaga kita bukan karena iman kita semata. Allah menjaga kita bukan karena sholat kita semata, bukan karena puasa kita semata, tapi salah satu di antaranya adalah doa orang-orang salih, dan orang-orang salih itu adalah anak-anak tahfidzul Quran. Jangan pernah mengira dan menyangka Allah mengabaikan doa mereka. Kita orang tua di rumah hanya mampu menjaga anak sekitar 1 jam dan 2 jam. Paling sanggup saya sebagai seorang ayah mendidik anak dalam 1 hari paling dalam 3 jam paling kuat.
Tetapi Kiai Burhanuddin, ustadz-ustadz yang lain, Allah berikan kesabaran, Allah berikan keikhlasan, Allah berikan kekuatan, hingga kemudian sebuah cikal bakal yang sangat sederhana sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, maka menjelmalah menjadi pondok pesantren yang megah dan luar biasa seperti hari ini. Tinggal sekarang bagaimana kita menjaga. Ini ada PR untuk Haji Dedi dan kawan-kawan. Ini untuk apa ini? Ya Burhan, bukan sarang walid kan? Haji Dedi, siapkan infak terbaiknya. Berapa miliar? Pak Kepala Dinas, sudah disiapkan tahun ini? Jangan nak bual. Siapkan. Para sahabat dan teman-teman para pemangku kebijakan. Nih, tanda tangan saudara mahal. Tapi tanda tangan saudara akan ditanya oleh Allah. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan didengarkan oleh sahabat Barzah al-Aslami, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnah. Tidak akan bergeser kaki seseorang kelak di hari kiamat. Kita semuanya nanti akan diadili oleh Allah di yaumil hasyar. Tetapi ingat, kata Allah, kaki kalian tidak akan bergerak dari tempat kalian berdiri pada saat itu. Kata Nabi, sampai kemudian Allah mempertanyakan 4 perkara. Yang pertama, Allah akan bertanya kepada Kiai Nazril, Allah akan bertanya kepada saya, Allah akan bertanya kepada Kiai Yanto, Allah akan bertanya kepada para jamaah semua, masing-masing ditanya oleh Allah, umurmu sudah engkau habiskan untuk apa? Umur yang Allah berikan kepada kita hari ini. Kiai Nazril Hijar, usia kita mungkin tidak terlalu jauh beda. Kiai Nazril, saya kurang lebih 23 tahun mungkin umur saya hari ini. Iya. Kalau saya suka ngaca itu sepertinya jenggot saya seperti jenggot Korea sudah, Pak. Banyakan yang putih sudah. Jadi saya ngerasa tadi jenggot saya paling putih, tiba-tiba datang ke Abu Amin, ternyata beliau lebih putih dari saya. Jadi kata Nabi, kalian tidak akan bergerak dari tempat kalian berdiri sampai yang pertama Allah akan bertanya, umurmu engkau habiskan untuk apa? Apakah untuk ibadah kepada Allah, atau justru sebaliknya hanya akan menjadi maksiat kepada Allah? Duduknya kita hari ini, saat ini juga, ini dihitung sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah akan bertanya wa an ilmihi fima fa'ala. Allah akan bertanya, ilmumu engkau pergunakan untuk apa? Apakah engkau sudah berbuat baik dengan ilmumu? Khususnya anak-anak yang tahfidzul Quran, yang para hafidh. Nih, nak ya, anak-anak, terima kasih. Terima kasih setiap saat, setiap waktu. Karena berkah doa kalian, orang tua kalian insya Allah akan jadi orang-orang yang soleh. Amin. Yang kedua ini kata Nabi, Allah akan bertanya tentang ilmumu. Dan sudah engkau pergunakan apa ilmumu? Apakah engkau pergunakan untuk kebaikan apa tidak? Yang ketiga, wa an maliki min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang pertanyaan ketiga kata Nabi, Allah akan bertanya kepadamu tentang hartamu. Haji Dedi ditanya, Haji Dedi punya mobil? Haji Dedi punya mobil? Punya rumah bagus? Istri berapa? Istri berapa? Baru 1. Niatnya berapa? Allah akan bertanya itu. Kamu dapatkan hartamu dari mana, saudara Dedi? Kata Allah. Bapak-bapak ditanya oleh Allah, hartamu dari mana? Dan setelah itu kamu infakkan kemana? Apakah engkau infakkan di jalan Allah? Apakah engkau masukkan ke masjid? Apakah engkau masukkan ke Baitul Quran? Atau engkau pergunakan kepada hal-hal yang tidak manfaat, kata Allah. Yang nomor 4, Allah akan bertanya tentang badanmu. Wa an jismihi fima ablahu. Allah akan bertanya kepada diri kita masing-masing
badan kita ini kita pergunakan untuk hal apa? Apakah untuk sujud kepada Allah? Apakah untuk zikir kepada Allah? Apakah untuk membaca Al-Quran? Atau kepada hal-hal yang justru mendatangkan keburukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Tadi Kiai Nazril Hizar sedikit menyinggung masalah sanad. Alhamdulillah ternyata putra Kayong Utara sudah ada 2 orang yang memiliki sanad. Apa itu sanad? Saya kasih contoh sederhana. Sanad itu sebenarnya, sanad ini bahasa sederhananya, kalau Bapak duduk yang di kursi pakai sandaran tidak? Pakai sandaran? Kalau orang duduk tanpa sandaran itu beresiko. Tapi orang yang duduk menggunakan sandaran resikonya kecil. Kenapa? Karena ada penyangga. Sanad bisa bermakna adalah keterkaitan garis keguruan. Kiai Nazril Hijar punya guru, gurunya Kiai Nazril punya guru. Maka apa? Silakan buka nanti di dalam Muqaddimah Sahih Muslim dijelaskan tentang sanad. Al-isnadu minad-din. Sanad itu adalah pokok di dalam ilmu agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau orang itu menyampaikan sesuatu tanpa sanad, tanpa guru, tanpa kitab, laqala man syaa ma syaa, maka mereka akan berbicara tentang agama sesuai dengan keinginan mereka saja. Jadi nanti kalau para santri ini berguru, guru tahfidznya siapa di sini? Ya, tahfidz siapa? Yang membimbing tahfidz? Ustadz Yanto. Ustadz Yanto berguru kepada kiai-kiai dan ulama-ulama yang di PT IKI. Ulama yang ada di PT IKI Jakarta nanti berguru kepada gurunya sampai nanti gurunya itu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan putra-putri ibu dan bapak. Aman, tenang, karena gurunya bersanad. Kalau belajar tanpa sanad, yang dikhawatirkan malah nanti akan rusak. Maka baik dan penting bagi kita, saya sangat berbahagia mendengarkan bahwa guru-guru yang ada di pesantren ini punya sanad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini enaknya saya berdiri apa di depan saja ya? Di depan saja ya. Saya ceramahnya berapa menit? Berapa? 30 menit. Alhamdulillah, lebih cepat lebih baik. Karena nampaknya perut sudah kosong. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, ibu, nanti pulang ke rumah, suami silakan dites bacaan Qur'annya. Kapan Ustaz? Waktu sholat maghrib, isya dan subuh. Jangan ngetes suami waktu sholat duhur sama asar, karena itu sholat paling aman. Nanti ibu bilang sama suaminya, Mas, panggil suami, panggil apa Bu? Suami panggil apa? Orang Kayong ngan laki panggil apa? Abang, bukan ayang. Ya baik bang. Kata Pak Ustaz tadi, Pak Ustaz Zain di pengajian, di acara haflah, kalau suami yang baik itu adalah suami yang mau menjadi imam sholatnya. Maka tes. Boleh saya pindah Bu ya? Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah aman berarti saya. Bu, dulu ada cerita ini kata orang Melayu. Di kampung saya itu ada satu masjid pas depan rumah saya. Kebetulan pendiri madrasah, pendiri pesantren dan pendiri masjid itu datuk saya sendiri. Jadi mbah saya itu cerita. Mbah saya itu cerita dulu di kampung ini nih, sebelum mbah masuk tahun 34 mbah saya masuk ke kampung itu. Di kampung itu yang ada cuma surau. Di kampung itu yang ada cuma surau. Nah, di samping surau itu
Ada kepala kampung punya anak cantik, lewatlah santri gadungan. Bukan santri Baitul Quran ya. Kenapa santri gadungan? Karena rupanya yang lewat nih tiap sore nih cuma ngincar anak pak kepala kampung tadi. Nah, berhubung kepala kampung dia dengar cerita bahwa bapak kepala kampung nih pengen cari menantu yang pintar ngaji. Ah, ini pucuk dicinta ulam tiba gitu dia. Berhubung dia ini pintar adzan, setiap maghrib adzan di surau ini. Tapi mertuanya tidak tahu kalau ternyata dia tidak bisa baca Quran. Yang tahu cuma adzan. Kalau adzannya bagus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiap sore dia adzan di situ. Nah, mertua ini tertarik dengan dia. Lama kelamaan kemudian dinikahkan dengan anak perempuan dia. Anak perempuan dia ini nikah dengan yang tukang adzan tadi. Dia tidak tahu kalau ternyata suaminya tidak bisa ngaji. Ah, mertua pun mulai ngomongan menantu. Nak, sekarang kau jadi menantu bapak. Berhubung kau seorang imam, bapak sudah lama bercita-cita pengen punya menantu imam. Ah, nampaknya kau ini pintar Quran. Diteslah sama bapak mertua, suruh imam sholat maghrib. Menolak gengsi, tak menolak bahaya. Pilihan yang sulit, kira-kira begitu. Menolak malu, tapi maksakan diri jadi imam, resiko. Akhirnya jadi imam. Biasanya kalau imam itu selalu mengingatkan kepada jamaah, istaw wa tarasu, atau sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Ada 20 riwayat dari Nabi yang berbeda tentang ucapan itu. Karena berhubung dia tidak ngaji di pesantren, dia tengok ke belakang. Mertua bingung, apa kau ucap? Lurus, lurus, lurus. Oh, iyalah gitu. Mertua laki-laki tak paham, mertua perempuan tak ngerti, anak dia pun tak tahu kalau ternyata imam ni bodoh. Tapi dia mulai takbir bagus. Allahu Akbar. Mertua laki-laki terpesona bilangan, Masjidil Haram kata dia. Mertua perempuan bisik, bukan bang, ini Madinah bang. Sambil sholat nih, dia pintar baca tapi cuma Fatihah. Karena kalau dalam sistem bacaan, dalam bacaan Quran itu kan biasanya dibaca 3 ya. Ada namanya itu tartil, ada hadar, ada tadwir, dan ada hadar. Kalau tartil itu bacaan-bacaan yang sesuai dengan makharijnya, kemudian tajwidul Qurannya bagus, kemudian juga dilafadzkan dengan baik, yang biasa kita dengar para imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kaget mertua dia. Masya Allah, tahu macam begini dari dulu aku ngambil menantu dia gitu. Nah, selesai waladhdallin, amin. Pas mau baca surah bingung, karena tidak ada yang hafal. Mau baca Yasin kepanjangan, mau baca Kulhu gengsi, mau baca Al-Falaq di tengahnya hilang, mau baca An-Nas ini nanti osak kata dia. Yang namanya imam nih hampir menjelang sholat isya belum baca ayat. Mertua yang di belakang bingung sambil ngomong dalam hati, ya Allah, surat apa yang nak kau turunkan dengan menantu saya ini? Lama betul ya Allah. Apa Nabi dulu nunggu malaikat Jibril macam ini ya Allah? Dia tak tahu kalau menantunya lagi bingung. Akhirnya menantu bingung karena sampai isya ayat belum dibaca. Diambillah ayat Al-Kafirun.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud. Muter di a'bud hampir 1 jam. Padahal kalau ngaji di Baitul Quran cukup tambah lakum dinukum. Karena berhubung dia lupa dan tidak hafal, kemudian mertua kesal. Ini nampak salah server dia nih, kata mertua ini. Ditepukkan mertua laki-laki. Sebab apa kata mertua laki-laki? Dulu saya pernah ngaji dengan Ustadz Yanto, saya pernah ngaji dengan Kibar Burhanuddin. Kalau imam salah bacaan, maka makmum di belakangnya wajib mengingatkan bacaan dia yang salah. Ditepuk dengan mertua dia. Lam yalid wa lam yulad. Makin mutar abud. Mertua perempuan pun datang nepuk belakang. Cung. Waladhdallin. Ini apa, Pak? Ini menunjukkan karena kita ini tidak memiliki ilmu. Maka penting bagi kita untuk memasukkan anak di pondok pesantren Baitul Quran. Sebab insya Allah anak-anak yang ngaji di pondok pesantren, apalagi menghafalkan Quran di Baitul Quran, Allah akan jadikan hati mereka hati yang lembut. Allah jadikan mereka sebagai santri yang baik. Mereka akan menjadi penghafal-penghafal Quran yang baik. Dan pada puncaknya kelak di yaumil qiyamah, orang yang mencintai Quran sesuai tema ini, mencetak generasi Rabbani, mencintai dan mengamalkan Quran, menjadi manusia unggul dan berakhlakul karimah, meraih sukses dunia dan akhirat. Saya mau ada satu pertanyaan dengan Haji Dedi. Saudaraku Haji Dedi, lebih milih bisnis dengan manusia apa dengan Allah? Bisnis dengan manusia apa dengan Allah? Pilih. Pilih bisnis dengan siapa? Bingung saya. Nih, Pak Kepala Dinas, pilih bisnis dengan Allah apa dengan manusia? Pilih satu. Kasih. Harus. Kepala KUA, pilih bisnis dengan Allah apa dengan manusia? Dengan Allah. Baik, tunjuk tangan yang mau bisnis dengan Allah. Tunjuk tangan para jamaah yang mau bisnis dengan Allah. Yang mau bisnis sama Allah, tunjuk tangan. Yang bisnis dengan manusia, tunjuk tangan. Tak ada yang tunjuk, nampak nih. Berarti besok siapeng siameng sialing tutup. Apa bisnis dengan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini nampaknya mulai panas ini, Pak. Boleh minta tisu sebentar? Sedikit saja. Sedikit saja. Ya. Apa kata Allah? Hei orang-orang beriman, hei masyarakat Kayong Utara, wahai para wali murid, wahai para wali santri, apakah kalian mau aku ajak bisnis, kata Allah, di mana bisnis ini selamanya kalian tidak akan pernah dibuat rugi oleh Allah, kalian tidak akan bangkrut, kalian tidak akan dikecewakan oleh Allah. Apa kata Allah? Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Berjihad pertama di jalan Allah dengan hartamu. Yang ngerasa punya harta, ukuran harta itu bukan masalah banyak atau sedikit, tapi bagian manakah yang akan disumbangkan dalam perjuangan agama Allah, termasuk harta yang diinfakkan, tanah yang diinfakkan, semen yang diinfakkan, paku yang diinfakkan di jalan Allah, kata Allah. Itu yang aku hitung, kata.
wa anfusikum. Dan yang kedua, yang pertama, kepada Allah engkau beriman, kepada Rasulullah engkau beriman. Yang ketiga, berbisnis kepada Allah. Yang ketiga, bisnisnya adalah dengan hartamu. Dan yang keempat, dengan dirimu, ilmu yang kau miliki, waktu yang kau miliki, jabatan yang engkau miliki, kesempatan untuk berbuat baik yang kau miliki, engkau bisniskan saja kepada Allah. Karena bisnis ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan, kata Allah, jika seandainya kalian mengetahuinya. Tapi ternyata banyak di antara kita tidak tertarik kepada hal-hal yang demikian. Marilah melalui kesempatan yang sangat mulia ini, paling tidak kita antarkan anak-anak kita ke pesantren ini. Semuanya sudah berapa Ki Yanto yang ngaji di tempat ini? 460, luar biasa. Tepuk tangan untuk pesantren ini, Masya Allah. Ini kasihan Pak, karena habis ini masih ada tasmi' nanti. Ada acara tasmi'nya ya, mendengarkan hafalan-hafalan Quran dari anak-anak yang diwisuda ini. Insya Allah anak-anak kita ini bacaannya baik. Kalau bacaannya sudah baik, yang kita dengarkan meresap ke dalam hati. Bu, biasakan rumah itu, kata Nabi. Ini pesan saya untuk ibu dan bapak. Zayyinu manazilakum bis salati wa tilawatil Quran. Hiasi rumah tanggamu, pertama salat, yang nomor dua, kata Nabi, perbanyaklah baca Quran. Siapapun yang senang baca Quran, maka dia akan dicintai oleh Quran. Dan apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'ana, baca oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabik. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sebab Al-Quran akan datang kepada kalian nanti di hari kiamat sebagai penolong bagi kalian. Beruntunglah dan berbahagialah anak-anaknya yang sudah hafid Quran. Nanti yang hafid Quran memberikan berbagai macam kegembiraan untuk ibu dan bapak di yaumil kiamah. Pertama kata Nabi, Allah akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Anaknya yang sudah hafid, anaknya yang sudah menghafal Quran, kelak di yaumil kiamah bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk bapak dan ibunya dijanjikan mahkota yang terindah di yaumil kiamah. Dan yang berikutnya kata Nabi, Allah berikan kesempatan kepada orang yang menghafalkan Quran, memberikan syafaat kepada 10 keluarga terdekatnya. 10 keluarga terdekatnya, kata Nabi, yang sudah Allah wajibkan masuk neraka, Allah berikan kesempatan dia masuk surga karena kemuliaan para penghafal-penghafal Al-Quran. Maka sungguh mulia kita hari ini berada di tengah-tengah para pencinta Quran, para penghafal Quran, dan apalagi itu adalah anak-anak kita semuanya. Anak-anakku sekalian, para santri, ini udah panas nampaknya Pak nih. Ini nampaknya entah kemana sudah toganya ini. Toga sudah di kaki, sepatu di kepala nampaknya ini. Anda tahu bukan bawa apa dia mereka ini. Oh bang, abang, nah coba tengok sini bang, mana duli dia Pak? Kati kaulah kata dia. nih Pak. Satu di antara mereka para pencinta Quran ini setiap malam berdoa kepada Allah, mendoakan kita beruntung. Kita tidur, mereka yang berdoa. Nih, jangan ngerasa rugi masukin anak ke pesantren. Ibu senang anaknya di pesantren? Senangan di rumah apa di pesantren? Senangan di pesantren apa di rumah? Nah, saya tanya dengan anaknya. Para santri penghafal Quran, lebih senang di pesantren apa di rumah? Tengah tuh. Lebih cinta dengan mak apa bapak? Mak. Cinta mak tak kasih duit dengan bapak. Nak, teruskan kalian di pesantren ini, insya Allah kalian akan menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Yuk, Allahumma arhamna bil Quran. Terus. Wa huda minhuma wa 'allimna warzuqna
ana al-laili waj'alhu lana ya. Tuh Bu, bacaan anak-anak kita kalau di pesantren seperti itu, nasyidnya seperti itu, doanya seperti itu. Kalau di rumah apa? Yang dibaca apa kalau Bapak? Pasti lagu Ayu Ting Ting kan? Kalau anak-anak kita ini doanya luar biasa untuk emak dan bapaknya. Kemuliaan Quran tidak bisa saya ungkapkan terlalu banyak karena memang waktu kita yang sudah siang. Tapi saya punya cerita lucu untuk saya sendiri dan istri saya. Saya ini Bu, dari kecil sudah dididik mbah sama abah sama umi saya mencintai Quran. Kalau ada yang mengatakan, ada yang tanya, Ustadz Zain itu rahasia belajarnya apa? Saya jelaskan, saya tidak punya resep rahasia apa-apa, enggak. Saya itu sebenarnya punya kelemahan di daya ingat. Muhammad, تعالي. طيب 5 دقيقة 5 دقائق. Nah. Jadi begini, saya punya tetangga itu banyak orang Tionghoa. Suatu hari tetangga saya ini ada yang kemasukan. Karena saya ini sangat mencintai Quran, banyak orang yang datang ke rumah minta didoakan dengan Quran. Nah, ternyata tetangga saya yang sering kerasukan ini sering didatengin oleh orang-orang ternyata nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Tahu-tahu akhirnya tetangga bilang, udah ketemu Ustadz Zain saja, kan tetangga sebelah, sekitar 4-5 rumah. Nah, nyampe di sana saya tanya, kenapa kok? Oh, anak saya sakit, Kenapa nggak ke dokter? Dokter bilang anak saya tak bisa sembuh dengan obat. Terus sembuhnya apa? Dia bilang halu Luqiyah. Luqiyah? Luqiyah macam mana? Itu yang sembul-sembul Oh, Ruqyah. Dalam hati saya, biasa orang Tionghoa ini kan motif bisnisnya tinggi. Nampaknya kesempatan saya balas dendam nih. Saya pura-pura tengok aja Dedi. Padahal kalau menurut ilmu Ruqyah, yang non muslim ini paling mudah disembuhkan, Mbak. Paling mudah disembuhkan. Yang sulit sembuh itu kalau muslim yang kemasukan. Kita bayat ayat kursi, dia baca Yasin. Kita bacakan ayat kursi, yang kemasukan baca Yasin, Mbak. Kita bacakan Yasin, dia ngatamkan Quran nanti. Jadi sudah berapa lama nih kok? Sudah hampir 2 bulan. Jadi kalau Pak Haji boleh sembuhkan anak saya, berapapun saya bayarlah. Wih, kesempatan nih. Saya pura-pura tengok dia, Pak. Wah, ini jinnya banyak nih. Jadi macam mana lah? Oh, mahal. 1 jin 200.000. 1 jin 200.000. Oh, nggak apa-apa Pak Haji, yang penting anak ngai bisa sembuh. Nanti kalau anak ngai sembuh, bukan aku kasih agi, tapi aku kasih bonot. Bonot, bonot gitu dah. Dah, atas izin Allah saya ambilkan air, saya dah sembuh. Hanya dalam 30 detik dia sembuh. Dia ngomong lagi, oh Pak Haji sakti kata dia. Anak aku 2 bulan telah sembuh-sembuh, sama Pak Haji setengah menit sudah sembuh. Jadi macam mana Pak Haji? Saya tanya, anak Koko sudah sembuh, jinnya 5 yang keluar. Kali 5 kali 200, 1 juta, gampang. Koko ini mau yang pakai garansi apa tidak? Oh, ternyata Luqyah pakai garansi. Oh, pakai motor aja pakai garansi, apalagi yang ginian. Jadi garansinya berapa? Tergantung. Kalau jinnya dekat, murah. Kalau jinnya dari Gunung Kidul, lebih mahal. Garansi berapa tahun? Ada tahunnya, ada. Garansi 1 tahun 1 juta. Kalau untuk yang 5 tahun 5 juta. Dah aku ngambil yang 2 tahun lah. Akhirnya apa Pak?
Saya bilang sama anak saya, nak, sebenarnya ini akal-akalan saja. Sebab tidak ada di dunia ini, makhluk di dunia ini yang tidak akan terpukau dengan bacaan Quran. Tidak mungkin Allah tidak melembutkan hati seseorang itu kalau dia sudah dibacakan Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allah itu sungguh menurunkan sebagian dari Al-Quran itu obat. Bu, ibu besok kalau mulai sakit pening, pusing, silakan baca Quran, insya Allah sembuh. Tapi tergantung tanggalnya. Kalau ibu sakitnya tanggal 1 sampai tanggal 15, berarti ibu betul-betul sakit. Silakan baca Qurannya. Tapi kalau ibu pusing mulai tanggal 27, itu penyakit bulanan. Maksudnya apa? Gaji belum cair. Itu penyakitnya istri saya juga. Dan sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Bu, mulai besok nih untuk ibu, bagaimana caranya Ustadz agar anak saya ini bisa menghafalkan Al-Quran dengan mudah? Untuk ibu ya, untuk ibu pegang kepala anaknya sebagaimana doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi yang dikenal dengan Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini sepupu Nabi yang paling alim di bidang ilmu Al-Quran dan takwil. Apa doa Nabi kepada Ibnu Abbas waktu kecil? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini faqih di dalam agama dan berikan kemudahan ilmu takwilul Quran. Ya, saya ulangi. Yuk, ikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Baca minimal 11 kali setiap ibu sholat, Bu ya, setiap kali ibu sholat, kemudian bacakan ini kepada anak ibu. Insya Allah anak ibu akan dimudahkan oleh Allah untuk menghafalkan Quran dan memahami Quran. Bagaimana dengan bapaknya yang degil Pak Ustadz? Sama, bacakan Quran ayat kursi 41 kali. Kalau belum sembuh-sembuh, panggil orang sekampung, suruh sembuh dengan orang sekampung. Bacakan ayat kursi lagi tapi 4444. Kalau belum sembuh Pak Ustadz, ambil fotonya, tempelkan di surat Yasin, insya Allah sembuh. Paham Ibu? Singkat saja apa yang saya sampaikan karena masih ada acara wisuda yang lain dan Sahibul Barnamij juga sudah menyampaikan waktu saya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sebentar ini manfaat bagi kita semuanya, dan anak-anak kita ini akan dijadikan sebagai anak salih dan salihah, kemudian dijadikan para penghafal Quran yang mutkin. Dan paling terakhir saya ucapkan terima kasih terkhusus kepada Bang Andi. Bang Andi terima kasih yang sudah berinisiatif untuk bersamai saya beberapa hari ini beserta istri dan anak-anaknya juga. Kebetulan hari ini juga wisuda TPQ ya. Mudah-mudahan anaknya jadi anak soleh dan keluarganya juga menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Kang Dedi dan para jamaah serta para pejabat-pejabat, ini kesempatan paling baik bagi kita semuanya untuk berinfak. Kalau Bang Haji Dedi malu untuk mengeluarkan cek hari ini, misalnya malu mengeluarkan cek hari ini, misalnya malu, biar lewat saya tak apa, tapi biasa kena potongan 10%. Kalau langsung ke Uki Burhan aman, kalau lewat saya biasa tak aman. Terima kasih para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan paling akhir berikan tepuk tangan untuk santri-santri kita semuanya ini yang luar biasa. Insya Allah kelak akan dijadikan sebagai penghafal Al-Quran yang mutqin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.